boleh nggak Mas latihan lagi-lagi materi itu dilakukan di sore hari atau wajib malam gitu? Seorang pelatih harus bisa memikirkan dampak ke depannya. Seorang pelatih harus bisa juga memikirkan siswanya. Nggak bisa juga kayak orang-orang dulu. Yo wes, yo kalau mau ikut ekstrakurikuler ya silakan. Itu nggak bisa. Ya apalagi di kota kayak gini, kita kalau ingin mengembangkan organisasi ya harus punya strategi. Ya kalau kata dulur kita, wah nanti itu senam dasar jurus kita dicontek orang tuh. Kadang kan itu kan bersifatnya privasi. Nah, Gini itu, aja ya. itu, ya, itu. Gini aja ya. Kita yang hafal aja, yang hafal itu lagi sulit untuk mengulasnya gini ya. Nah itu ya karena Apalagi orang sekali lihat. cuma lihat doang kagak ada gurunya. Iya, nggak akan tahu fungsinya dan ngapain dia mau ngapalin ya. Memang namanya ekstrakurikuler kita kan memang tanpa meminta bayaran ya. Saya selalu bilang sama siswa saya, sama adik-adik saya yang sudah jadi warga, Mas, Mbak, kita di ekstrakurikuler ini nggak pernah meminta bayaran. Tapi ingat, ketika ada orang yang memberi, ambil. Itu rezeki kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Dan bersama Mas Ndut atau Mas Istanto. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube-nya Mas Ndut 22 ya. Iya betul Mas, kan Mas Denny yang ngasih namanya. Jadi di konten saya ini ntar Mas Ndut akan saya mau curhat sih sebenarnya. mau curhat ya. Bilang Mas ini mau curhat di channelnya Mas ini. Boleh ya. Curhat nih Mas. Jadi kita tapi lebih membahasnya tentang ke eskul dan organisasi. Iya betul itu Mas. Kenapa ini Mas Ndut? Unek-uneknya apa ini? Ya yang pertama gini Mas. Saya kan akhir-akhir ini megangnya ekstrakurikuler. Ya. Nah, pengalaman pribadi dan perjalanan karir lah, anjay. Perjalanan karir gitu. Jadi itu saya ngasih ekskul dan kebetulan waktu itu lagi materi senam dasar. Oke. Materi ekstrakurikuler senam dasar. Nah, ada dulur yang dulur yang dateng nanya, Mas, ini latihan apa Mas? Saya jawab dong, latihan PS1 Mas. Iya maksudnya ini rayon atau ekskul gitu kan. Oh ini ekskul Mas. Nah terus dia bilang, kok dikasih materi senam dasar? Emang saya yang jadi pertanyaan, boleh nggak sih? Jadi galau kan? Boleh nggak sih siswa ekskul kita kasih materi ajaran senam dasar atau jurus atau senam asal gitu. Jadi materi organisasi. Jadi setelah pertanyaan itu agak bimbang nih. Agak bimbang itu. Oke, jadi pertanyaan Mas Ndut ini adalah boleh nggak sih ketika kita membuka ekstrakurikuler dikasihkan materi ajaran ekstrakurikuler? Betul ya? Betul itu. Sebenarnya Ndut ya, saya sendiri itu terlahir dari ekstrakurikuler. Saya ikut ekstrakurikuler karena ada eskul di sekolah saya. Nah, bilang aja sebenarnya ekstrakurikuler itulah rayon loh. Nah, ini rayon sebenarnya. Rayon SMA Tunas Harapan. Nah, kalau saya dulu sekolah saya SMP Negeri 52 Palembang. Nah, itu rayon saya. Nah, sebenarnya itu rayon. Eskul ini ranahnya mau kemana? Kalau dia mau disahkan ya dilatih. Dilatih latihan ajaran juga. Tapi kan namanya eskul bukan cuma ajaran, ada nilai plusnya prestasi Bang. Untuk latih prestasi. Ya sebenarnya boleh aja sih. Karena bukan kayak misalkan nih di sekolah juga ada materi pembelajaran tentang pencak silat. Nah, kalau materi pembelajaran tentang pencak silat itu yang pembahasannya yang umum-umum aja, tendangan, pukulan. Tapi kalau eskul itu berarti udah spesifik kita yang megang dong. Kalau kita yang megang ya kita berhak mau rananya seperti apa dibawa gitu. Kemana gitu. Bukan cuman memperkenalkan pencak silat doang, tapi juga ada organisasinya. Dan menurut saya itu sah-sah saja sih. Boleh Mas ya. Boleh. Ya soalnya bilang gini, masa ekskul dikasih materi, masa gitu. Apakah saya yang kurang pengetahuan atau? Tapi mestinya kamu jawab sebenarnya ini rayon. Ekskul itu juga rayon. Ekskul rayon. Dan alhamdulillah kalau ngomongin rayon ya kita juga
baru baru terbilang baru juga mas. Ya awalnya kan kita cuma sekedar training center, Ya. tapi karena kita harus ada nama di cabang gitu kan. Masa kita kalau ada seleksi cabang kita makanya nama Iya. TC gitu kan. Ya kita alhamdulillah udah baru tahun ini sih baru jadi nama Rayon gitu. Sebenarnya Rayon Vakum gitu. Kita Rayon Vakum mas. Sebenarnya rayon itu ialah cabang dari ranting. Jadi ada ranting itu ialah kecamatan kan. Nah, kecamatan ini ada beberapa tempat buka tempat latihan, itulah yang dinamakan rayon. Nah kebetulan kita kan latihan sore nih mas. Ya karena yang pertama emang pelatihnya bisa ngelatih sore. Ya. Terus yang kedua emang namanya pelajar itu jarang dibolehin malam mas. Betul. Apalagi di kota. Apalagi di kota. Paham banget saya. Banyak ya tawuran atau apa. Apalagi di siswa saya itu rata-rata beda kecamatan mas. Kadang-kadang beda tempat. Beda kecamatan. Rumah sama tempat latihan beda kecamatan. Terus kadang-kadang ada yang beda kota. Siswa saya yang dari Jakarta Utara mas. Ada. Itu pun cewek kalau kita latihan malam. Kasihan. Yang pertama tanggung jawab kita lebih lah. Betul. Yang kedua kita kan tidak ada yang tahu mas. Di luaran sana ya kalau di dalam terjadi apa-apa ya kita itu tanggung jawab. Tapi kan kita mikirin keluarnya. Betul. Itu kira-kira boleh nggak mas latihan lagi-lagi materi itu dilakukan di sore hari atau wajib malam gitu? Ya kalau namanya latihan tuh ya, itu adalah suatu kesepakatan antara pelatih dan siswanya. Ya karena kalau maunya pelatih aja, siswanya nggak bisa kayak itu, nggak ada latihan. Apalagi siswanya bisa, pelatihnya nggak bisa, ya tambah lagi tidak terjadi suatu latihan. Makanya latihan itu adalah suatu kesepakatan. Dan nggak ada yang namanya latihan itu wajib malam tuh nggak ada sih. Mungkin ada beberapa tempat yang tradisinya sering melakukan latihan malam, mungkin dari dulu PS1 sering malam, tapi bukan berarti itu diwajibkan ya, karena ada alasan tertentu ya. Balik lagi latihan tadi kesepakatan ya, kalau misalkan kita bisanya siang malam tadi mau untuk kerja atau istirahat ya siang nggak masalah ya. Begitu juga seorang pelatih harus bisa memikirkan dampak kedepannya. Seorang pelatih harus bisa juga memikirkan siswanya. Nggak bisa juga kayak orang-orang dulu. Yo wes, yo kalau mau ikut estrategia ya silakan. Itu nggak bisa. Ya apalagi di kota kayak gini, kita kalau ingin mengembangkan organisasi ya harus punya strategi. Ya orang kota itu kadang orang tuanya nggak dibolehin keluar malam. Ya karena banyak dampaknya. Kita juga sebagai pelatih, jika ada apa-apa dari siswa kita, itu jadi tanggung jawab kita juga. Makanya kita harus bisa berpikir ya. Apalagi siswa tadi cewek juga, jadi beban juga. Wah, lebih banget mas. Dan juga di dalam ADART nggak ada yang harus mewajibkan latihan itu malam tuh nggak ada. Jadi bebas sih. Kalau ini pandangan saya pribadi ya latihan tuh namanya latihan itu kesepakatan sih. Nggak ada harus malam. Dan materi estrategia nggak apa-apa dikasih. Nggak apa-apa, ya kan itu kan kita yang punya. Kecuali kalau kamu nih ngelatihnya itu ngelatih nggak ada terusan, ngelatih IPSI aja nih. Kalau ngelatih IPSI aja, ya jangan ngasih materi esa. Angkat aja lu, Dut. Orangnya dia. Orang di depan. Jadi kalau ngelatih IPSI itu kan bisa beberapa perguruan. Jadi perguruan manapun bisa ikut latihan IPSI. Nah, jangan dikasih materi ajaran. Tapi kalau memang yang latihan ini adalah orang ESA semua, ya dikasih. Nah, itu kadang-kadang ada yang berpikiran materi ini harus dikasih malam, maksudnya ya kayak senam dasar gitu-gitu ya. Kadang-kadang saya bingung. Kalau sore ngelatih, malam ngelatih kapan waktu gini aja lah. Misalkan kalau kata dulur kita, wah nanti itu senam dasar jurus kita dicontek orang tuh. Kadang kan itu kan bersifatnya privasi. Nah, gini itu, aja ya. Itu. Gini aja ya.
Kita yang hafal aja, yang hafal itu lagi sulit untuk mengulasnya ini Nah ya. itu ya kadang Apalagi orang sekali lihat. cuma lihat doang kagak ada gurunya. Iya, nggak akan tah fungsinya dan ngapain dia mau ngapalin dia. Buat Kita apa? yang ngapal lagi lupa gitu. Iya benar itu Bener nggak itu. sih? Ya. Itu setuju saya benar. Dan juga sekali lewat juga ngelihat itu nggak akan membuat orang itu menjadi hebat, bener. Dan nggak akan ingat juga, bener lah. Iya orang kita yang latihan aja kadang-kadang nggak Nah, inget. gituin aja, kita yang latihan aja kadang, wah ini besok udah lupa gitu. Apalagi sekali lihat doang, nggak akan ingat lah. Jadi jangan takut lah dulu ya. Dan kadang juga ketika kita latihan, biar orang tertarik ya dia melihat. Harusnya gitu ya. Iya. Ya kita juga bisa membatasi mana yang harus dilihat umum, mana juga yang harus Tidak dilihat. ya. Jadi kita juga memang harus pintar-pintar kita sebagai pelatih juga sih. Tapi tadi kata saya tuh, nggak semua orang ngelihat itu langsung bisa mempelajari, nggak bisa seperti itu. Tapi keren juga. Kalau latihan. Iya. Iya, kita kadang-kadang iya mikir kita latihan aja. Lagi butek. Nah itu berarti ada yang misalnya kasusnya materi SHTRAT bocor itu sebenarnya Ya dari orang itu sendiri. harusnya dipermasalahin atau nggak sih sebenarnya? Iya, iya itu yang salah itu ya dulur kita sendiri yang membocorkan sebenarnya. Bukan berarti orang yang nyontek hafal langsung Nah, itu nggak kadang-kadang mungkin gitu. sih kalau saya sih. Nah sama satu lagi Nas, ini perihal ekskul. Terkadang kan ekskul kan di bawah naungan sekolah Nah, dan pasti ada anggarannya untuk ituan. oh. Nah kira-kira yang ngelatih ekskul jika misalnya dapat kasarnya uang transportasi gitu. Ya itu untuk ini. Nah itu maksudnya kita kan katanya itu sosial gitu kan. Ya, jadi memang Itu kira-kira nyari duit di PS1 atau tidak mas? enggak sih. Ya itu kan upah dia. Ya eskul kan ibaratnya nilai plus ya dari ajarannya. Bedanya eskul dengan latihan reguler, ya eskul tadi ada bayaran dari sekolah ya. Kalau mau ada bayaran dari sekolah, Buka latih ekskul. ekskul kayak gitu ya. Dan memang namanya SHTRAT kita kan memang tanpa meminta bayaran ya. Saya selalu bilang sama siswa saya, sama adik-adik saya yang sudah jadi warga, Mas, Mbak, kita di SHTRAT ini nggak pernah meminta bayaran. Tapi ingat, ketika ada orang yang memberi, ambil, itu rezeki kalian. Jadi ya kalau ada dikasih itu rezeki loh. Iya, Jangan ditolak loh, nggak Iya. boleh rezeki ditolak. Soalnya kadang-kadang ada yang bilang, ya istantung latih ekskul biar dapat bayaran. Iya bagus lah, ngelatih dapat bayaran tuh ya bagus Berarti gitu. kualitasnya ada ya? Iya. Bukan berarti juga kita misalkan pasang tarif, enggak, itu ya sekolah yang ngasih gitu kan. Iya, kan Ya. kita nggak bisa nolak ya. Apalagi sekolah nanya, berapa bayarannya? Ya terserah aja bu. Ya, Nah, jadi itu rezeki maksudnya- jangan ditolak. Termasuk dari duit di PS1 atau enggak itu? Iya, bagus kalau misalkan dengan kita belajar SHTRAT menambah rezeki itu ya bagus kalau menurut Bagus, saya ya. sih. Iya, berarti dengan kita belajar SHTRAT ada berkahnya. Ya, mungkin bisa jadi semangat buat dulur buat ngelatih di apa? Ekskul. Iya. Ya semakin berkembang ekskul, semakin banyak dulur-dulur yang buka ekskul, malah semakin berkembangnya PS1 ya mas. Ya, namanya rezeki itu, Lur. Jadi semuanya udah tertata oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita nggak bisa mau iri-irian. Kalau kalian ya pengen juga, ya diterapkan juga selagi itu tidak merugikan organisasi, sah-sah saja. Nggak lagi? Jadi tercerahkan nih mas sama Nah. dulu. Kadang-kadang yang latih ekskul mikir ketiga itu sih. Ya yang penting niat kita baik sih. Kita juga kadang ngelatih itu kan ilmu nggak segampang itu, apalagi ngelatih teknik. Mungkin kamu kan sudah sering membawa atlet, jadi tau lah capeknya ngelatih atlet itu bagaimana mikirnya ya, teknik-teknik, cari belajar teknik itu nggak segampang itu. Ilmu itu sebenarnya dibayar ya, ilmu itu nggak segampang itu, tapi kita memberinya dengan cuma-cuma, ikhlas ya, artinya niat kita tetap baik ya. Kalau dibayar ya itu rezeki. Rezeki sendiri ya. Ya kalau misalnya mau duit berarti buka ekskul. Ditiru nih mas endutnya ya. Iyalah, itu kadang-kadang balik lagi pengalaman pribadi. Kadang-kadang waktu saya ngasih materi SHTRAT kok dikasih materi harusnya nggak usah mas gitu. Nah, terus kok
ngelatih ekskul doang, banyak ya. Itu kalau saya sih menurut kalau saya nggak tahu, ya udah mas, saya yang salah, saya minta maaf kalau saya dulu begitu. Nah tapi abis itu saya curhat juga ke warga tingkat 2 atau warga tingkat 2. Nah itu maksudnya biar banyak opsi lah ke saya sebenarnya gitu. Ya masukan itu bisa dari mana saja. Ya kan? dari mana saja. Kadang ada yang pro, ada yang kontra. Yang pasti kita lah yang bisa menyeleksi dari masukan tersebut. Nah itu. Ya pintar-pintar kamu sih. Ada lagi? Terlalu sebenarnya banyak mas, cuma kadang-kadang ada gimana ya gitu. Makanya kalau ketemu saya itu dibuat catatan. Saya juga lagi lupa sih. Ya kan dibuat catatan lah bilang. Iya benar. Dibaca ini conteng yang sudah diiniin. Ya mungkin itu aja mas, cukup mas. Sementara ini itu ya. Ketiga itu aja dulu mas. Oke, Soalnya nanti kalau ada pertanyaan boleh kita buat lagi nanti ya. Dan semoga pembahasan ini juga mencerahkan teman-teman ya. Jadi kita tahu mana yang memang suatu hal yang bersifatnya umum dan bersifatnya privasi dalam organisasi, kita juga harus tahu. Dan insya Allah apapun suatu hal yang di dalam konten saya juga sudah pikirkan ke depannya juga. Ini bolehkah masyarakat nonton dan apakah tidak? Insya Allah sudah saya pikirkan juga. Amin, betul. Nah itu terkadang saya juga biar Mas Denny ngasih ilmu ke saya gitu. Padahal kan prestasi itu baik ya buat nama besar organisasi. Jadi jangan sepelekan prestasi di dalam organisasi ya. Kadang dulur kita, ngapain sekarang kamu latihan TC terus? Nah itu mas, kan? kadang-kadang gitu. Itu bagaimana mas nanggepinnya mas? Ya biasanya orang yang bilang kayak itu, mohon maaf nih ya, pengetahuannya kurang tentang organisasi. Ya kita dengan mau kemana sih ke depannya jika kita misalkan belajar ajaran itu udah wajib gitu. Itu harus. Jadi seorang atlet pun juga harus belajar ajaran. Ketika kita belajar ajaran, belajar juga tentang silat prestasinya juga, kita akan terus berlatih nih. Nggak sampai gitu aja. Kadang orang ini kalau sudah jadi warga selesai. Nah itu yang. Tapi kalau dia di prestasi, dia akan mengulas terus, belajar lagi, latihan lagi, terus sampai memang ambang batasnya dia. Ya sebenarnya saya juga saya ekskul ini sebenarnya bukan cuma ngajak siswa doang mas untuk berlatih. Jadi di sini kan sekarang rata-rata banyak warga itu yang mohon maaf maksudnya masih pelajar lah. Nah saat sudah jadi warga ya sudah gitu. Sebenarnya saya mengajak dulur juga untuk latihan, kita sharing bareng. Malah di sini ada atlet kita yang sudah jadi warga tapi perlakuan saat latihan siswa mas tetap mas. Itu bagaimana mas? Nggak apa-apa kan? Jadi ada saudara kita nih, gitu warga. Tapi di saat materi untuk TC itu ya itu siswa kita gitu. Iya betul. Jadi gini loh, atlet saya itu banyak warga juga. Jadi ketika dia ikut TC, saya latih, ya dia muridnya saya. Jadi kalau kata orang kan, wah di S1 itu cuma ada Mas, Mbak, nggak ada murid ya. Kita latihannya bukan cuma S1 aja. Jadi memang ada latihan prestasi. Ketika dia latihan, dia atlet saya, dia murid saya. Bukan lagi Mas D lagi ya. Jadi kita memang bisa menyesuaikan di mana ranahnya. Nggak apa-apa. Jadi kalau dia ikut latihan, sudah apapun, mau di push up, mau di sit up, ikutin. Kalau nggak mau ya nggak usah ikut latihan. Ya sekelas ibaratnya TNI aja, ketika latihan sama kita, dia siswanya kita kan, dia nurut, disuruh apa-apa nurut. Apalagi cuman warga, ikut warga juga. Nah itu soalnya kan ada warga yang kadang-kadang habis ikut udah selesai gitu kan. Soalnya ya, itu udah banyak lah maksudnya warga yang pernah ikut sini latihan. Tapi mungkin menurutnya gue juga warga kok lu yang nyuruh gitu mas, itu aja gitu. Ya kalau saya ya udah kita sharing, ya namanya sharing maksudnya kalau kata senior saya, bukan senior sih, kata pelatih atlet saya, kalau udah jadi atlet adanya itu pelatih dan atlet. Iya. Betul. Nah itu maksudnya apapun warga kalau udah di posisi TC berarti udah atlet dan pelatih. Iya, dia udah jadi murid gitu. Gitu sih.
Ya mungkin bisa kasih saran Mas untuk dulur-dulur kita yang pelajar, terutama saya gitu, untuk biar Ya, buat dulur juga terus mengulas ya. Jadi namanya ilmu itu mungkin gini lah ya. Walaupun kita bukan seorang atlet ya, kalau kita mau belajar, mau mengulas, kita bisa menciptakan atlet yang lebih dari kita. Walaupun kita bukan atlet, kita bisa menciptakan atlet berprestasi asal kita mau belajar. Kalau kita nggak mau belajar, ya kita nggak bisa apa-apa sih. ya alhamdulillah juga banyak dulur-dulur kita yang sekarang lagi bergerak di bidang prestasi ya. Yang kayak kemarin dulur Mas Bima. Iya, Mas Itu Bima sudah aja banget sih. sudah ke prestasi luar biasa ya. Ya pokoknya apapun itu semoga bisa mengangkat nama organisasi kita menjadi lebih baik ya, Dut ya. Berkembang lewat prestasi. Iya, Mas Dut, mantap pokoknya. Semangat terus ya. Siap Mas. Ya semoga istiqomah aja sih. Amin. Itu yang agak susah kayaknya. Siap. Soalnya akhir-akhir ini saya agak kendor maksudnya. Mikirin anak-anak mulu, sendirinya kadang-kadang nggak dipikirin gitu. Ngurusin anak-anak ngurusin siswa doang, ngurusin diri sendiri kagak kurus-kurus. Keluarga juga malah lebih banyak kita main sama siswa ya daripada keluarga ya. Betul. Ya, mungkin itu aja sih Mas. Terima kasih banyak atas Siap. sarannya. Ya mungkin bukan saran buat saya doang, mungkin saran untuk dulur. Dulur juga ya. Oke, kalau gitu ntar kalau pertanyaan lagi silakan ditanyain lagi, dicatat lagi ya. Siap. Sampai bertemu juga teman-teman, juga jika ada pertanyaan silakan berkomentar di bawah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan. Bye bye.